Shalom saudara gereja YouTube dan penonton cerdas gereja YouTube. Baru-baru ini Indonesia sedang dihebohkan dengan ketimpangan hukum. Hal ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan sebab ada banyak persekusi yang dilakukan khususnya terhadap umat Kristen, mulai dari penutupan gereja, pelarangan orang beribadah, sampai penangkapan para tokoh-tokoh pembela iman Kristen. Sedangkan seperti kita ketahui ada banyak polemikus RT 006 yang sibuk menyesatkan bahkan membelokkan kitab suci Alkitab dan kebenaran iman Kristen. Sebut saja Ustadz Kainama atau biasa disapa Ustadz lulusan Sekolah Teologi Jakarta yang ternyata ini bohong, dan kelompoknya yang pembenci orang Kristen. Jangan mau menempatkan diri sebagai korban ketidakadilan kebenaran iman Kristen. Telah menjadi topik yang sangat menarik untuk diperhatikan, khususnya kasus penangkapan tokoh-tokoh Kristen yang sedang marak terjadi. Oleh karena kejadian ini, Ibu Sofiatul buka suara bicara dan tegaskan perihal apologet di Indonesia. Bahkan di akhir Ibu Sofiatul bukakan fakta sebuah fenomena orang Timur Tengah, apa yang sedang terjadi dan apa saja hal-hal lain yang dibicara Ibu Sofiatul dan para apologet Kristen. Ayo kita simak sampai selesai. Coba berikan tanggapan Anda saudara gereja YouTube dan oke, langsung saja mari kita dengarkan bersama-sama. Kita akan membahas mengenai penangkapan Pak Yusuf Manubulu, ya. Jadi yang sedang ramai dibicarakan, teman-teman sudah heboh di luar sana, ya. Dan kita akan melihat dan menyoroti siapa dalang di balik semua ini, ya. Jadi saya tahu bahwa petinggi-petinggi Indonesia mengamati channel-channel apologet. Jadi data pemurtatan yang masuk ke Barreskrim itu luar biasa, teman-teman. Ya, dan 2 bulan kira-kira sebelum Pak Gracia Pelo ditangkap, kita sudah mendapatkan datanya, bocoran nama-namanya, ya, dari orang dalam intelijen, ya. Tetapi kita menunggu waktu yang tepat, ya, untuk mengekspos mereka. Dan kita sedang bergerak, ya. Nah, kita mau melihat dulu, menyoroti pentingnya apologetics di Indonesia dan pengaruhnya, sehingga gerakan apologet yang sedang satu gelombang yang baru yang Tuhan berikan ke gerakan atas Indonesia, ya, kalau dulu berupa pendeta-pendeta besar, ya, manggil untuk KKR kesembuhan, ya, kemudian ada banyak orang-orang mujizat dan kesembuhan dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu gelombang baru, satu visi baru yang Tuhan berikan pada waktu sekitar visi ini diberikan Tuhan 4 tahun yang lalu, ya, tahun kira-kira awal-awal 2019, ya, visi itu diberikan Tuhan. Bagaimana ideologi Islam ini akan mulai pelan-pelan hancur atas Indonesia, teman-teman. Ya, karena itu mereka sangat-sangat ketakutan dengan apa yang apologet sampaikan, karena kita menjawab tuduhan-tuduhan. Jadi kalau kita melihat Muslim dengan semua polemikusnya, Menachem Ali, Donditan, ya, mereka melakukan pemualafan, ya, mereka mempunyai mualaf center, dan mereka memelintir data-data Alkitab. Jadi ayat-ayat Alkitab mereka tafsirkan sembarangan, ya, terutama kalau menyangkut nabinya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, sebelum kita memulai acara hari ini. Saya hanya punya waktu sekitar mungkin 1 jam, ya. Nggak sampai, ya, kita nanti lihat lah, ya, 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, setelah itu saya harus pergi. Bapak, kami bersyukur untuk channel Al-Hayat Murtadin Center. Kami tahu visimu nyata atas Indonesia dan kegerakan baru, gelombang baru yang mulai timbul, yang akan menyapu bersih ideologi Islam atas Indonesia. Kami percaya Bapak, visimu bertahun-tahun lalu, bahwa Indonesia akan dimenangkan, dan bahwa dari Sabang sampai Merauke akan mendengar suara Injil-Mu. Kami percaya Tuhan melalui media sosial ini, tidak lagi terbendung penginjilan-Mu. Tidak lagi kami harus bertatap muka, menginjili mereka satu persatu sampai ke pelosok pedalaman. Tapi melalui internet ini, Engkau membukakan begitu banyak hal. Biarlah anak-anak-Mu yang setia kepadamu, mereka terus bertambah-tambah imannya. Mereka mengenal Engkau, siapa anak Allah itu. Mereka mengenal Allah yang ada di dalam Alkitab, Allah yang benar. Dan hamba-Mu terus berdoa, ya Tuhan, melalui channel Al-Hayat Murtadin Center ini, supaya mereka juga dibukakan matanya tentang apa itu ajaran Islam dan siapa itu Muhammad. Kami berdoa Tuhan, untuk orang-orang Midian ini, kaum Bani Kedar dan Nebayot, biarlah mata mereka dibukakan,
Dan selubung yang menutupi mata mereka dari Injil kebenaran itu, Kau robekkan ya Tuhan. Biarlah mereka melihat kebenaran Injil-Mu, bukan Injil yang palsu yang ada di brainwashkan di dalam otak mereka sejak dari kecil. Kami berdoa Tuhan, selubung yang membutakan orang-orang muslim ini dipatahkan di dalam nama Yesus. Semua yang telah di brainwashkan ke dalam otak mereka dipatahkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa suara Injil-Mu sampai ke seluruh Indonesia. Dan kami berdoa semoga revival-Mu Tuhan atas Indonesia ini terjadi. Sama seperti yang telah Engkau lihatkan kepada hamba-Mu bertahun-tahun yang lalu. Dan aku berdoa Tuhan Yesus, revival gelombang-Mu, bermunculan para apologet muda yang menjadi pembela iman Kristen, yang bisa menjelaskan Alkitab, yang bisa menjelaskan iman kami dengan baik dan menjawab Muslim. Kami berdoa Tuhan, kegerakan ini mulai menyebar, kegerakan apologet di Pakistan, di India, di Timur Tengah, termasuk di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar. Kami patahkan segala belenggu kuasa yang telah melingkupi Indonesia berpuluh-puluh abad, bertahun-tahun dalam cengkraman Islam. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Injil-Mu yang sejati dan kebenaran-Mu akan masuk dan didengar atas seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami sampaikan, kami naikkan semua doa kami ini di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Waduh. Amin. Buka mata tiba-tiba ada elu nih. Aduh, lu janji bahas si batu hitam itu nggak jadi-jadi. Tapi kita topiknya sekarang Pak Yusuf dulu nih sama penggugat. Boleh ya? Yoi, biasa boleh dong. Oke, jadi sebenarnya kalau dari sisi pandang kamu sendiri, kita sebagai apologet, ya, dan kita kan punya satu tim yang luar biasa ya, dan kamu sudah kenal saya juga cukup lama. Penangkapan Pak Yusuf ini seperti apa menurut kamu? Apakah ini sudah direncanakan oleh kadrun? Kemudian siapa di balik penangkapan ini? Kita punya nih surat penangkapannya dan juga rencana mereka. Menurut kamu seperti apa dulu nih? Aku mau lihat pandangan dari sang penggugat. Itu mah sebenarnya cara lama, kaset kusut diputer-puter lagi, ya. Jadi penangkapannya si Pak Yusuf itu kan istilahnya cuma untuk membuat sebuah shock terapi, ya, untuk para apologet Kristen, ya. Jadi kalau sekaligus juga ini shock terapi untuk pendeta. Jadi kalau Anda pendeta di sana yang YouTube ini, jangan kira Anda cuma mengabarkan Injil Anda bebas dari kasus seperti ini. Enggak. Ya. Kenapa? Karena di saat Anda memberitakan Injil, yang dengar Muslim, dia rekam, dia bilang kamu sedang membuat berita bohong. Itu loh. Kamu sedang membuat berita bohong bagi mereka. Ya, kamu bisa dilaporkan. Kayak Philips Manfoya itu udah pasti bisa. Jadi kalau mereka berdakwah mengatakan Yesus kawin, Yesus punya anak namanya Yustus, kemudian di dalam kitab Injil ini kemenak ya. Jadi kamu tahu ya Sang Penggugat, ternyata apa yang kita lakukan ini sangat-sangat berpengaruh. Ya, dan saya tahu petinggi-petinggi NU, ya, Nahdlatul Ulama termasuk dari MUI dan Bareskrim, mereka melihat video-video saya. Ya, karena ketika kita melakukan protes terhadap kemenak.co.id, sekarang Qur'annya nggak bisa diakses nih. Waktu itu saya mengungkapkan, waktu saya debat dengan Wi-Fi Najat, kemudian saya ulang lagi bahwa Kementerian Departemen Agama itu telah menistakan agama Kristen, dan saya ungkapkan bukti-buktinya mereka mengganti Alkitab kita, misalnya Parakletos, mereka mengatakan, oh itu Periklitus. Dan ini dilakukan oleh Departemen Agama, di belakangnya adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia, dan mereka telah melakukan penistaan ya terhadap Alkitab orang lain ini. Jadi mereka ikut-ikut di dalam Alkitab kita. Jadi mereka lucu, mengambil penafsiran Quran dari Alkitab kita. Dan hasilnya, kamu tahu nggak Sang Penggugat? Sekarang Quran kemenak.co.id nggak bisa diakses. Ya, jadi Anda jangan main-main. Apa yang kita lakukan itu berdampak besar atas Indonesia. Sekarang, ini baru-baru ini nih, beberapa hari ini Hatun Tash, kemudian Adam Seeker dari Pakistan, karena mereka tidak di Pakistan ya, mereka bebas-bebas aja ya. Mereka di Amerika dan di Inggris ya. Mereka ini tahu nggak? Syekh Muslim di Pakistan, Sang Penggugat, sedang menangis. Jadi mereka punya rekamannya di TV, mereka menangis karena terlalu banyak pemurtatan. Akibat apa? Akibat nonton YouTube. Iya, betul. Akibat nonton YouTube.
Ya, antara lain Christian Prince. Kemudian dari Christian Prince yang satu ini, bermunculanlah Adam Seeker. Sekarang bukan hanya Adam Seeker. Jadi beberapa saya lihat YouTuber Kristen Pakistan yang murtad dari Islam mulai membuka ajaran Islam. Nah, inilah mulai menggoncangkan Pakistan sehingga video-video daripada Christian Prince itu di-ban di Pakistan, teman-teman. Karena pengaruhnya sangat besar. Jadi Anda jangan meremehkan gelombang baru, yaitu apologetika yang akan melanda seluruh, baik itu ada di Britain, di Inggris, kita punya teman-teman di sana, di Jerman, termasuk di Amerika sendiri, gerakan apologetika ini sangat-sangat luar biasa dampaknya. Sehingga Bareskrim, kenapa Bareskrim bekerja sama dengan MUI, ya, mereka mempunyai dana yang cukup besar, terutama waktu penangkapan Pak Muhammad KC, mereka mengeluarkan dana miliaran, ya. Mereka mengeluarkan dana miliaran hanya untuk menangkap Pak Muhammad KC, kemudian mereka menangkap juga si anak Batak, Rudi Simamora, mereka menutup channelnya Kanuru. Kenapa mereka menutup channelnya Kanuru ditutup, teman-teman? Ya, karena pengaruhnya begitu besar. Nah, sekarang kemudian ada Pak GP, kemudian ada juga Pak Yusuf Manubulu. Kenapa mereka mentargetkan apologet Kristen? Karena dampak dan pengaruh kita sangat luar biasa atas Indonesia. Kalau Anda tahu data pemurtatan yang terjadi hanya dari nonton YouTube kami, itu luar biasa. Dan saya tidak bisa buka itu di sini. Ya, nah, oke. Terus ini Bu, ya. jangankan si Christian Prince ya, David Wood, Hatun Has, kemudian Adam Seeker, itu semua diblok di Pakistan. Ya. Yep. Dan Pakistan sudah mengeluarkan undang-undang untuk menghukum orang yang murtad. Udah keluar apostasy law, udah keluar dia. Wow. Ya. Nah, saya tidak akan heran kalau Indonesia akan seperti itu juga. Jadi orang Islam yang murtad dari Islam akan kena hukuman itu. Saya tidak akan heran karena Pakistan begitu, ya. Jadi negara Indonesia ini cuma ada negara republik sebagai kedok. Aslinya khilafah ini, ya. Mulai dari pejabat yang cukup tinggi sampai ke bawah, sampai ke kantong-kantong polisi pun kadrun semua banyak di situ. Saya sih nggak heran kalau akan ada hukum itu. Benar, itu pasti akan terjadi punya, tinggal nunggu waktu aja. Ya. Terus itu siapa? Si Pak YM itu. Itu kan ditangkap gara-gara kesaksian siapa itu pendeta Aman itu ya. Ya kan? Ada orang pendeta yang namanya Aman yang memberikan kesaksian Ustadz Jawa Barat. Lu percaya nggak sama gue? Kalau gue bilang tuh pendeta Aman itu bakal bonyok di penjara. Gue percaya sih kalau gue bilang. Pasti bonyok. Dipaksa ngaku dia murtadin bohong. Lu lihat. Iya, karena mereka menggunakan kekerasan dan data yang luar biasa ya, teman-teman. Mereka menggunakan kekerasan, kemudian menggunakan dana yang luar biasa. Jadi kalau murtadin itu, Anda perlu tahu konsep di dalam Islam bahwa darah orang yang murtad itu halal. Kamu punya hadisnya nggak ini? Coba kita lihat hadisnya ya. Ini konsep Islam. Ini Anda perlu tahu ya bahwa orang yang mengganti agamanya. Ya, ini ya, coba ya saya bukakan dulu ya. Tapi sebelumnya kita mau lihat dulu nih. Saya ambil dari pengacaranya dulu nih. Dari Pak Yusuf Manubulu, kenapa dia ditangkap. Oke? Saya ambil dari tempatnya Paul Zhang, pernyataan dari Sandi Situngkir ya, pengacaranya, untuk kita ngelihat kenapa sih terus dagingnya di dalam itu masih juicy, masih. Nah, ini ya, kita lihat dulu. Ya, kita lihat dulu. Ya kan? Suaranya bisa kedengeran? Kalau mau bunuh kita sudah tahu siapa yang bunuh saya, ya kan? Bunuh saya jadi Pak. Mau nangkap ya Pak Topik. Ternyata ada banyak informasi. Kita lihat dulu supaya informasinya itu nggak apa namanya simpang siur ya. Halo Pak Bau. Ya, ini Sandi Situngkir. Kita lihat dulu ya pernyataannya. Jadi gini, Master Paul, biar cepet ya, saya langsung ngomong aja. Sepertinya dia itu bukan gubernur sekarang. Memang dia wakil gubernur ketika Tuan Guru siapa tuh yang menjadi di Nasdem? Tuan Guru Bajingan itu ya? Iya, Tuan Guru itu dia wakilnya, tapi sudah tidak menjabat sepertinya. Lalu dia sepertinya MUI, Pak. Sepertinya dia itu pengurus MUI.
di daerah mungkin Jawa Barat ya, mungkin bukan di provinsi ya, daerah tingkat 2 sebentar. mungkin. Ini supaya jangan supaya kita jangan dituduh hoax. Masalah jabatan dia kayaknya Bang Seni nanti biar jelasin itu, karena bagus. ternyata ada banyak informasi yang simpang siur. Akhirnya sekarang ini udah kepegang semua sama ini ya, sama Pak Herbert dan Pak Sandy ini sudah kepegang semua. Jadi kita supaya jangan ini ya, atau kita masuk dulu ya Pak Kacamata, tetap saya nyalakan mikrofonnya, nggak usah dimatiin, langsung ke Pak Sandy aja nih supaya informasi kita jangan kemana-mana. Lalu kita mau dari lawyernya ini apa yang bisa kita lakukan gitu loh. Jadi biar mereka jadi komandannya, kita mau ngapain nih selain kita kumpulin donasi, kita mau ngapain lagi gitu loh. Ya, Bang Sandy, silakan. Ya, shalom untuk semuanya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, saudara-saudaraku. Yang pertama, saya sampaikan dulu sedikit ya kronologis ya, supaya ada yang terklarifikasi. Yang pertama, pelapor ya. Di awal kita berpikir itu bahwa pelapornya itu adalah Haji Munir Idit. Kita awalnya berpikir itu adalah ex-wakil gubernur NTB. Tapi setelah kita klarifikasi, ternyata yang bersangkutan adalah Ketua Majelis Ulama Bandung Barat. Ya, itu yang pertama. Sedikit saya buat kronologi supaya satu pemahaman, satu informasi ya. 3 hari lalu, pada pagi-pagi hari itu, kurang lebih jam 9, jam 10 itu, Pak Yusuf Manungkulu itu ada telepon saya menyampaikan informasi rumahnya itu didatangi oleh polisi. Ya. Ngakunya dari Polda Jawa Barat. Kemudian karena kebingungan, dipertanyakan dalam rangka apa? Karena dia tidak pernah menerima surat panggilan, tidak pernah mengetahui ada laporan polisi. Ya. Kemudian di siang hari, baru kita dapat informasi itu terkait dengan adanya surat penangkapan dari Polda Jawa Barat. Proses perkaranya seperti apa, kita sama sekali tidak tahu. Kita tidak tahu apakah siapa pelapornya, gitu ya, dalam rangka apa. Kemudian waktu itu teman-teman Polda Jawa Barat itu memaksakan hari Selasa itu harus ikut ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita coba negosiasikan, janganlah, karena kan kita perlu kejelasan, kita perlu keamanan bagi Pak Yusuf Manungkulu. Dari negosiasi yang dilakukan oleh tim pengacara itu, kemudian disepakati, oke, tidak akan ditangkap di tempat, tapi hari Rabu bersama-sama ke Polda Jawa Barat. Sehingga kemarin itu surat penangkapannya tidak dilakukan, tapi kita bersama-sama dengan diiringi oleh aparat kepolisian dari Polda Jawa Barat untuk bersama-sama datang ke Polda Jawa Barat. Tepatnya itu di Subdit Cybercrime Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat. Ya. Kemudian sesampainya di sana tentu kita minta klarifikasi sebenarnya tindak pidana apa yang dituduhkan kepada Pak Pendeta Yusuf Manungkulu. Dari penjelasan yang diberikan oleh penyidik maupun kepala tim Subnit 4 Cyber Polda Jawa Barat itu disampaikan bahwa ada semacam kegaduhan yang terjadi di Bandung Barat. Ya. Oleh karena itu kemudian Majelis Ulama melalui ketuanya Pak Haji Munir itu membuat laporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian kita sampaikan ini laporan tanggal 7, ya. Kalau kita lihat di dokumen surat penangkapan itu tanggal 7 laporan polisi, tanggal 9 penetapan tersangka, tanggal 10 itu sudah surat penangkapan. Kita sampaikan pemahaman undang-undang yang diatur dalam KUHP. Oke, coba sampai di sini dulu. Jadi ternyata sang penggugat dan teman-teman semua, Pak Yusuf Manungkulu ini penangkapannya sangat cepat sekali, bahkan tidak ada surat panggilan. Tadi kita lihat. Ya, coba perhatikan ini. Kenapa? Karena MUI di belakangnya dan dana, ada uang yang menggerakkan polisi untuk menangkap.
Ya, karena saya ingat sekali ada seorang yang namanya si Bobson, ya, yang sebenarnya Muslim, yang ngaku-ngaku katanya masih orang Muslim, tapi sebenarnya si Bobson ini orang Muslim yang bekerja sama dengan Muslim-Muslim. Kamu ingat nggak Samunggat yang ngaku-ngaku pengacara nih, tapi kere? Dia melaporkan 4 nama waktu itu, ya kan? Dia melaporkan Edis TV, melaporkan Pak Yusuf, melaporkan Saifuddin Ibrahim, satu lagi saya lupa tuh siapa namanya. Ya, si Bobson. Ditunjukin tuh, oh saya sudah ke Barreskrim melakukan pelaporan, tetapi kenapa tidak bergerak? Nggak ada duitnya. Ya, dia ke Jakarta aja susah, teman-teman. Dibayarin sama Uclim, ya. Ingat ya, laporan si Bobson itu dulu. Nah, itu 4 nama sudah masuk. Iya, tetapi tidak ada pergerakan. Kenapa? Nggak ada duit, teman-teman. Ya, sama seperti pada kasusnya Pak MKC, itu ada uang di belakangnya. Mereka mengeluarkan 3 miliar MUI ya untuk menangkap Pak Muhammad KC. Nah, jadi yang target sasaran kita adalah kepalanya, yaitu apa? Islam Indonesia. Target kita adalah Islam Indonesia. Dan melalui internet ini kita tidak terbendung lagi. Ya, bahkan sekarang ini bermunculan para apologet muda, apologet baru. Ya. Nah, ini luar biasa. Terus dalam kasus Pak Yusuf Manubulu, kalau kita lihat channelnya hampir hanya kesaksian ya, Samunggat, kesaksian para murtadin dan sebagainya. Tadi kita lihat. Ya, betul. Tanggal 7 dilaporkan, tanggal 9 ditetapkan tersangka, tanggal 10 ada surat penangkapan. Wow, kalau ada duit semuanya cepat, teman-teman. Makin besar duitnya dari Majelis Ulama Indonesia, semakin cepat pergerakannya. Begitu juga dalam kasus Pak Muhammad KC, Anda lihat waktu itu. Dari Jakarta, itu Barreskrim bisa langsung ke Bali. Ya, kalau nggak ada duit, teman-teman, mereka nggak akan bergerak polisi Indonesia. Ya, semuanya butuh duit. Ya, semuanya pakai duit. Ya, baik di kepolisian, baik di kejaksaan, di pengadilan, semuanya duit kalau Anda tahu. Ya, jadi pemerintah Indonesia adalah pemerintah terkorup. Ya. Nah, lucunya di dalam kasus Pak Muhammad KC, Anda lihat, Pak Muhammad KC itu ditempatkan di pusat kepolisian. Barreskrim itu pusat polisi loh, teman-teman. Ya. Anda tahu CCTV itu ada di mana-mana. Ya, kalau Anda pernah ke Badan Intelijen, saya pernah ke kantor intelijen, ya, ke kantor intelijen kepolisian, itu masuknya sangat ketat. Seperti Anda mau bikin visa itu masuknya ketat banget. Semua diperiksa CCTV di mana-mana. Dalam kasus Pak KC bisa dia dipukulin, ya, bahkan dikasih makan tai dan sebagainya oleh siapa tuh namanya tuh? Saya sampai lupa. Bonaparte Tai itu, ya, tanpa ketahuan, bayangin. Dan itu di kantor pusat kepolisian Indonesia, teman-teman. Itu bukan di kalau Anda cuma bikin SIM atau bikin KTP, ngerti ya? Lapor, Pak, KTP saya hilang. Bukan. Itu di kantor pusat kepolisian Indonesia, Barreskrim. Dan Anda lihat betapa korupnya sistem polisi kita di dalam kantor pusat kepolisian yang dijaga begitu ketat, ya, itu ternyata terjadi penganiayaan, terjadi ketidakadilan. Ya, dan untuk beli sel sendiri itu butuh dana, teman-teman. Itu ada dana yang dikeluarkan. Ya, ada dana yang dikeluarkan. Jadi luar biasa. Kalau saya melihat, wah, Indonesia ternyata korupsinya luar biasa, teman-teman. Ya, korupsinya luar biasa. Nah, itulah Islam yang mengaku negara Indonesia. Nah, kalau kita melihat ini nggak heran. Kenapa? Karena mereka mencoba memasukkan paham khilafah ini di pesantren-pesantren. Anda lihat Barreskrim Densus 88, itu dia pada waktu video saya mungkin setahun 2 tahun lalu ya. Densus 88 itu mengindikasi bahwa sekitar ratusan, lebih dari 100 pesantren di Indonesia itu termasuki oleh ideologi khilafah. Bahkan kalau mereka melakukan surveinya dilakukan di sekolah menengah atas, ya, sekelas SMA. Kalau sekarang kelas berapa tuh, saya nggak tahu, ya. Itu dilakukan bahwa sekitar hampir 30-40% mereka setuju Pancasila ini diganti dengan paham khilafah. Inilah yang kita bendung, teman-teman. Kalau Indonesia menjadi khilafah, maka akan bubar. Tetapi jangan salah, teman-teman. Sekalipun mereka tidak menang, ya, secara de jure, maksudnya mereka tidak menang, mereka bisa menggantikan Pancasila, ya, menjadi paham khilafah, tetapi ideologi khilafah itu sudah masuk. Mereka sudah masuk ke kepolisian. Ya, Anda tahu ada polisi cinta sunnah dan sebagainya. Berapa persen? Perkiraan 3%.
dari pihak kepolisian itu sudah memakai paham khilafah. Ini Anda perlu ngerti. Ya, di kejaksaan, di kehakiman, mereka menempatkan orang-orang bercelana cingkrang ini di tempat-tempat yang cukup strategis. Ya, jadi mereka mencoba merangkul dan mengislamkan kantong-kantong Kristen. Mereka mengislamkan kantong-kantong Kristen ini didukung oleh data dari pemerintah. Jadi pemerintah memetakan mana saja ya daerah-daerah misalnya NTT, Papua yang menjadi kantong-kantong Kristen, Sulawesi, Manado terutama yang menjadi kantong-kantong Kristen, dan mereka menempatkan orang-orang ke sana dan dibiayai cukup besar, teman-teman. Ya, cukup besar. Nah, ini Anda harus sangat hati-hati. Nias dan sebagainya yang merupakan kantong-kantong Kristen dan juga di beberapa daerah Sumatera Barat, ya, Medan dan seterusnya, mereka saat ini sudah merajalela, teman-teman. Ya, dan kalau saya boleh cerita segala macam yang saya ungkapkan sini, waduh, itu kejamnya mereka luar biasa sekali. Ya, ada hal-hal yang saya tidak bisa ungkapkan itu sekarang. Nanti ketika tiba waktunya kita akan mengungkap keburuk-burukan ajaran khilafah ini. Ya, nah, jadi dalam kasus Pak Yusuf ini sama sekali nggak ada surat panggilan, tiba-tiba ditangkap. Menurut kamu bagaimana ini sang penggugat? Tiba-tiba 43 polisi, ini saya punya surat penangkapannya nih. Gat. Ya, menurut kamu gimana, Gat? Nggak keluar suaranya nih. Tempat saya apa tempat kamu yang suaranya nggak kedengeran ya? Gat? Suara kamu nggak kedengeran nih sama menggugat. Halo? Di mute. Gat? Suaranya nggak kedengeran. Oke, kita lanjutkan dulu ya, teman-teman ya. Sambil saya menggugat ini nggak tahu nih, mungkin ketiduran apa gimana. Kapan dilakukan surat perintah penyelidikan? Kapan dilakukan gelar perkara? Kapan dilakukan peningkatan status dalam tahapan penyidikan? Ya, itu kita sampaikan. Tapi itu pemahaman kami sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian mereka penjelasannya tidak begitu bagus, tapi kita sampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mensyaratkan, meskipun itu bukan harga mati gitu ya, ada tahapan-tahapan pemanggilan calon tersangka. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan ada calon tersangka. Untuk menentukan calon tersangka itu ada tahapan pemeriksaan, undangan di tahap penyelidikan, pemanggilan saksi di tahap penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu kan tidak terjadi, ya. Kemudian di cybercrime itu dilakukan pemeriksaan. Di pemeriksaan itu kita baru mengetahui seluruhnya bahwa actus rea, perbuatan pidana yang disangkakan kepada Pak Yusuf Manungkulit terkait dengan kehadiran saudara Aman Suherman, seorang masyarakat Jawa Barat yang memberikan kesaksian di YouTube-nya Pak Yusuf Manungkulit beberapa bulan yang lalu, ya. Dari situ kita baru mengetahui bahwa di dalam kesaksiannya si Pak Saudara Aman Suherman itu menyatakan dirinya pernah juara 2 MTQ Jawa Barat, gitu ya. Pernah jadi ustadz. Kemudian dalam kesaksiannya dia membaca bahwa Isa itu ditinggikan di dalam kitabnya terdahulu dia sebagai agama yang terdahulu yang dimiliki oleh Pak Aman Suherman. Nah, kemudian kita konfirmasi apa yang salah, ya. Apa yang salah terkait dengan pengakuan dia dia sebagai juara MTQ atau pengakuan dia sebagai ustadz, ya. Kemudian menurut polisi Aman Suherman itu salah membaca ayat. Kemudian kita sampaikan kalau Aman Suherman yang salah, kenapa yang ditarik juga Pak Pendeta Yusuf Manungkulit? Karena ketentuan pasal 28 itu
disebut di situ dengan sengaja. Informasi yang kami dapat dari Pak Yusuf Manugulu itu, bahwa sebelum melakukan wawancara kepada Saudara Aman Suherman itu, Pak Yusuf Manugulu sudah berusaha meyakinkan dirinya bahwa apa yang akan disampaikan oleh Aman Suherman itu adalah betul. Salah satu kesaksian dari Pak Yusuf Manugulu ketika akan diwawancarai oleh Pak Yusuf Manugulu, Saudara Aman Suherman itu dalam keadaan nangis, ya, menyatakan keyakinannya. Itulah salah satu motivasi dari Pak Yusuf Manugulu untuk melakukan wawancara kepada Aman Suherman. Kemudian dalil yang dipakai oleh Pak Yusuf Manugulu itu, saya menurut keimanan saya, siapapun yang bersaksi terkait dengan keimanan saya terkait dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan, saya percaya saja itu. Karena saya tidak bisa menghalangi Pak Aman Suherman itu untuk menyatakan keyakinannya. Jadi kira-kira itu yang dipersangkakan. Kemudian pasal yang dipersangkakan ke Pak Yusuf Manugulu itu mentransmisikan, mendistribusikan kabar bohong, gitu ya. Kemudian kita perdebatkan apakah pengakuan Aman Suherman itu dia sebagai seorang juara MTQ. Di situ ada perbuatan jahat, gitu. Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai juara MTQ, gitu ya, di Jawa Barat? Siapa yang dirugikan ketika dia mengaku sebagai pernah menjadi ustadz, gitu ya? Nah, itu kemudian perdebatan-perdebatan di ruang diskusi dengan para teman-teman itu, para penyidik dan pimpinan unit 4 Krimsus itu. Kemudian tahapan berikutnya memang kita ya dalam tahapan pemeriksaan ini memang kita diperlakukan cukup baik ya sama teman-teman Krimsus Polda Jabar itu. Ya. Pak Yusuf Manugulu juga diperlakukan dengan baik. Ya. Kebutuhan-kebutuhannya tim pengacara, ruangan untuk diskusi, diberikan waktu untuk diskusi kepada Pak Yusuf Manugulu dengan tim pengacara itu. Kemudian perkembangan hari ini tadi kami meninggalkan Polda Jabar itu setelah kami dan Pak Yusuf Manugulu menandatangani surat penahanan. Kemudian tadi pagi sekitar jam 11 atau sekitar jam 12 kami memang melakukan diskusi dengan Direktur Kriminal Khusus Polda Jabar. Ya. Yang kami sampaikan ada 3 hal. Yang pertama, kami menyampaikan bahwa ada ketidakadilan terkait penanganan perkara di Indonesia. Ya. Sehingga itu juga sebuah perasaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait haknya dan kedudukannya sebagai warga negara. Dan kami sampaikan juga ke Pak Dirut tadi bahwa ini adalah masalah kita semua. Karena ini masalah kita semua, ayo kita berbaik-baikan. Kemudian kami tawarkan, kalau memang itu dianggap salah demi kebaikan semua bangsa ini, Pak Yusuf Manugulu meskipun dalam posisi melaksanakan keimanannya, dia demi kebaikan bersama bersedia kok berbaik-baikan terkait dengan penerapan restoratif justice. Gitu ya. Boleh tidak di bulan puasa yang penuh berkah ini, kita undang pelapornya, kita undang Pak Aman Suherman, kita undang Pak Yusuf Manugulu, lalu bersalaman menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kedamaian itu jauh lebih penting daripada saling lapor-melapor. Jadi posisi tadi sudah di tahap penahanan. Yang kedua dan yang ketiga tadi kami minta ke Pak Dir, kami meminta apa yang dialami oleh Muhammad Kacil jangan sampai terulang. Gitu. Ya. Kemudian Pak Krimsus Polda Jawa Barat itu memberikan jaminan kepada kami bahwa akan dilakukan pengawasan kepada Pak ruang tahanan Pak Yusuf Manugulu. Oke, shalom Pak Sondia, selamat bergabung bersama gugat. Ya. Gini. Iya, silakan. Gue lucu kalau dengerin Polda Jawa Barat ngaku, kami akan memberikan keamanan segala macam. Lah yang di markas besar polisi aja bisa
dikasih Iya. kotoran tai. Yang di baris krim aja Aneh. dipukulin ya kan? Nah, sebenarnya kemarin itu gini Bu, waktu kejadian itu saya sudah kasih saran. Kenapa? Karena polisi Jawa Barat ini sudah melakukan penyalahgunaan wewenang, harusnya tim pengacara itu ya menghadap ke kode etik kepolisian di Mabes Polri, ya Propam. Kenapa? Karena ini jelas sudah penyalahgunaan wewenang, melaksanakan prosedur yang salah. Tidak ada panggilan pertama, panggilan kedua nggak ada, langsung ditangkap. Maunya ditangkap di bawah kan? Itu harusnya pengacara udah langsung gerak. Saya jadi bertanya, kenapa pengacara nggak langsung gerak? Itu pertanyaan saya. Ya, jadi saya belum dapat infonya. Kenapa mereka nggak bergerak? Apakah mereka mau mencoba baik-baik dulu sama Polda atau gimana? Atau jangan-jangan gue jadi curiga, jangan-jangan ini malah ikut-ikutan terindikasi makadrun. Ya, gue malah gitu aja. Terus terang ngomong gue orangnya curigaan. Ya. Nah kalau kayak begitu, kalau pengacaranya lola kayak begini, orang lola kalau gue bilang. Kenapa? Karena udah jelas itu penyalahgunaan wewenang, pelanggaran terhadap prosedur kepolisian, langsung ke Propam, ya. Harusnya Propamnya juga kadrun. Enggak juga Bu, kita paling nggak mencoba dulu untuk maju ke situ, ya kan? Kalau tahapan itu nggak ada dan tidak ada surat jawaban dari Propam atau kode etik kepolisian, baru lu bisa ngomong begitu, oh kadrun juga gitu loh, ya. Iya, Kan oke. gitu. Cuman ya memang kita melihat ini sangat cepat sekali ya. Oke, coba kita lihat dulu pendapat dari Pak Sonhia. Ngikuti nggak Pak dengan kasus Pak Yusuf ini? Silakan Pak Sonhia. Duh, hilang. Iya, di sini ada Bu Kinar. Bu Kinar mau memberikan pendapat dulu Bu. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, saya sudah kasih link untuk StreamYard-nya di sana. Kalau Anda mau masuk, ya silakan. Anda mau memberikan pendapat. Menurut Bu Kinar, gimana pendapat Bu Kinar tentang penangkapan dari Pak Yusuf Manubulu ini? Ya, yang menurut saya ini ketidakadilan di negeri kita ya. Karena yang sebelah kalau berbicara tentang keimanan Kristen seperti itu ya, malah justru menghujat dan memberikan kata-kata yang buruk gitu. Kemudian untuk Pak Yusuf Manubulu, ya ini menurut saya juga jebakan ya, mungkin dia sudah lama diincar gitu ya, karena melalui Pak Yusuf Manubulu banyak sekali orang yang dibukakan matanya untuk bisa mengenal Kristus, dan ini mungkin menjadi ancaman bagi mereka, mengancam banyak orang sebelah yang akhirnya menemukan kebenaran di dalam Kristus. Mungkin ini menjadi ancaman bagi mereka, sehingga apa yang Pak Manubulu ini menjadi ancaman bagi mereka juga. Iya, saya kira betul. itu. Iya, karena Terima data kasih. pemurtatan masih cukup besar ya. Kalau Anda lihat ya, ini baru di Indonesia teman-teman. Jadi kita itu sebenarnya sudah mendapatkan bocoran intel dalam ya, nama-nama yang ditarget ya oleh MUI untuk ditangkap. Ya, kita sudah mendapatkan bocorannya. Kita cautious, tapi kita nggak perlu terlalu ini ya. Kita akan mengatur strategi-strategi. Tetapi yang pasti teman-teman, saya kasih tahu kepada Anda semua, Tuhan tetap beserta dengan kita karena kita mempunyai satu visi yang besar. Kenapa mereka begitu takut ya akan apologet ini? Karena memang apologet ini sangat berpengaruh teman-teman. Ya, sangat berpengaruh di dunia per-YouTubean ya, dan per-TikTokan terutama. Nah, sebenarnya saya mau kasih satu video dari Pakistan ya, bagaimana Sheikh Pakistan ini menangis di TV karena permurtatannya luar biasa. Jadi kenapa apologet Kristen itu ditarget
Karena data pemurtatan yang masuk ke Bareskrim itu luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, sekarang Sabu Kinar. Ini ada Pak I Love Jesus dan Pak Dodi Partulus. Saya kasih Anda kesempatan dulu. Menurut Pak I Love Jesus mau menyampaikan sesuatu, Pak, sebelum kita share sesuatu ini dari Pakistan. Silakan. Halo, Pak I Love Jesus, silakan. Pak I Love Jesus. Oke, saya lewati dulu. Ya, Oh iya, iya. ya, Gimana, salam. Pak? Ya, shalom. Jangan tidur, Pak, kalau masuk sini. Iya, gimana? Sorry, ada tamu, Pak. Bu Sofi ada tamu. Pas Oh, saya oke. live, ada tamu. Ada ambil produk sih. Iya, Iya. Pak. Saya Dalam menyimak. menyimak, Pak, tadi ya, Pak, ya, penangkapan dari Pak. Pak, baru masuk ini, saya baru mau menyimak ini, Bu. Baru iya. saya masuk lihat di Iya, grupnya. Iya, jadi kasus Saya Pak Yusuf Manubulu ini tadi tanggal 7 itu sudah masuk pelaporannya yang mereka katakan mantan gubernur NTB ya tadi ya, atau NTT tadi. Ternyata dia dari ketua MUI Jawa Barat. Jadi MUI ada di belakang ini semua, sama seperti kasus Pak KC. Ya. Iya. Nah, saya ingat sekali bahwa dalam kasus pelaporan itu dulu pernah ada orang namanya Bobson, karena pelaporannya individu ya, si Bobson ini melaporkan 4 nama. Edis TV, Pak Yusuf, Pak Saifuddin, satu lagi saya lupa tuh namanya siapa. Tapi karena nggak ada duitnya ya nggak bergerak Pak polisi. Ya. Kayaknya Pak Erben. Iya, enggak, bukan. Siapa gitu aku agak lupa. Ibu Deborah apa Pak Erben? Lupa Bu. Iya sih. Terus ternyata teman-teman nggak ditanggepin sama sekali. Ya, bahkan si Bobson ini mana ya videonya ya, coba ya, saya pernah lihat juga nih. Karena apa? Nggak ada duitnya, teman-teman. Nggak ada duitnya. Ya, tapi dalam kasus Pak Yusuf Manubulu, dia begitu luar biasa. Nah, ini lihat nih. Ya, jadi sebentar. Ini mungkin saya turunkan dulu dari StreamYard ya. Hah? Belum nampak. Iya. Belum. Nah, ini. Ini katanya yang mereka pikir sebagai saya, ini gambarnya Anda lihat nggak nih? Si Sofi katanya disakir naik itu. Oh iya, pernah saya. Lah ini namanya Bobson Samsir Simbolon. Katanya hadapi para oten penghujat. Saya tunggu kamu Bobson. Ya. Pengacara kere nggak punya duit. Ya. Pengacara kere nggak punya duit. Ya, saya tantang kamu. Ya. Nah, ini lihat. Ya, ini si Bobson ini. Tapi nama Sofia tuh nggak masuk karena dia nggak tahu saya itu siapa. Ya, saya itu siapa dia nggak tahu. Yang dilaporkan tuh 4 waktu itu nih. Edis TV, terus mana ya pelapor? Ini nih, Saifuddin Ibrahim. Ya, dia bahkan didanai sama si Udin ini. Ya, yang katanya si Umi Dinin ya. Terus ternyata apa? Nggak ada pun satu pun nama masuk. Saya tunggu surat dari Bareskrim. Ya. Nah ini ya, Saifuddin Ibrahim, Edis TV, Pak Yusuf itu masuk namanya waktu itu, tapi saya nggak tahu satu lagi siapa ya. Ya, satu lagi itu siapa itu? Saya waktu itu lupa. Nah ini mereka mencoba melaporkan itu, tapi surat panggilan nggak ada, ya dan sebagainya. Ya, ini katanya yang orang Kristen ya. Itu pernah teman-teman. Tapi kenapa Bareskrim tidak bergerak sama sekali? Karena nggak ada duitnya sih si Bobson. Ya. Tapi begitu dari pihak MUI, ya yang kita lawan ini ada satu organisasi, duitnya banyak di situ si Kadrun ini. Ya kalau nggak ada duit ya nggak jalan teman-teman. Ya. Iya, dari lama-lamain, dimanain lah. Iya, nggak bergerak sama sekali. Uang harian. Iya betul. Nah. Sebentar, saya mau kasih tunjuk surat ya. Sorry, saya mau kasih tunjuk file kayaknya. File atau slides ya. Upload file. Gimana? Kalau di Indonesia jangan harap lah ya untuk bisa aman.
ataupun melapor mereka yang menghujat, tidak akan harap itu. Oh iya, nggak akan Pak, nggak akan ditanggapi. Iya. Ya, nggak akan ditanggapi. Jadi Ya, malah ini. kita yang diputar balik, dituduh kita yang punya dosa. Waduh. Ya, ini coba Bisa-bisa saya mau, ya ini diskriminasi memang luar biasa ya. Bahkan Kemenak sendiri kan saya sudah pernah share menistakan agama. Ya, ini coba saya share screen ya. Saya mau share screen dulu. Nah ini, Anda bisa lihat share screen saya? Surat perintah penangkapan? Lihat. Cuma kecil tulisannya, Bu. Lihat. Kecil ya. Nih. Ya, jauh. Bisa kelihatan. Nih, untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Tindak pidana kejahatan dunia maya, cybercrime, teman-teman. Hanya dalam negeri ya. Makanya Anda tidak bisa melakukan ini di Indonesia. Ya. Perlu dilakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena keadaan atau perbuatannya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup. Lalu bagaimana dengan si Yahya Siwalonte itu? Yahya Walonte, Ahmad Kaing-Kaing, Donditan, kok kalian bisa bebas aja? Katanya nggak boleh menyebarkan berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Kok Anda bisa dengan bebas memualafkan katanya, oh ini mualaf dari Ambon, mualaf dari mana-mana lah kalian itu. Jadi mereka nggak bisa menjerat lagi dengan pasal ini, ya. Ya, ini Direktorat Reserse Kriminal Khusus, ya ini Jawa Barat ini teman-teman, ya. Ini lihat ini. Surat penetapan, langsung surat penetapan tersangkanya itu tanggal 10 April, teman-teman. Jadi pelaporan tanggal 7, dana saya nggak tahu berapa miliar dana yang dikeluarkan untuk menyogok polisi ini, sehingga tanggal 10 April itu langsung keluar penetapan tersangka. Tanggal 9-nya langsung dijadikan tersangka, tanggal 10-nya keluar surat penangkapan ini. Cepat sekali. Ya, 7, 8, 9, berarti 4 hari, teman-teman. Ya. Penangkapan atas siapa? Atas Yusuf Manubulu. Ya, ini Anda lihat ini. Ya, dan membawanya ke kantor Unit 3 Subdit 5 Cyber. Ini yang nggak tahu nih. Oh, Polda Jabar. Ya, ini belum yang di Jakarta ya, yang dikasih makan tai. Ya. Ya, di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Bandung. Untuk segera dilakukan pemeriksaan karena diduga keras melakukan tindak pidana sara dan berita bohong. Oh, melalui media sosial YouTube. Jadi, kalau si Menakem Ali mengatakan sumur Laharo itu pindah menjadi sumur Zam-Zam, itu nggak bohong. Kalau si bibir monyong itu mengatakan Yesus menikah, Yesus kawin, punya anak, itu nggak bohong. Bukan berita bohong itu. Kalau Kementerian Departemen Agama mengganti Parakletos menjadi Periklitos, ya, dan mengatakan Yesus itu diserupakan, yang disalibkan adalah Yudas Iskariot, itu bukan berita bohong. Ya, silakan saya menggugat. Halo? Halo? Ya, silakan. Suaramu nggak kelihatan, nggak kedengeran tadi. Loh, tadi nggak kedengeran? Tadi nggak kedengeran, oke, ulangi. Ya, kalau kita lihat alamatnya, itu di Koja, Jakarta Utara. Ini apa urusannya dengan Polda Jawa Barat? Ini seharusnya Polda Metro Jaya ini. Kenapa jadi Polda Jawa Barat? Nah, ya. Ketahuan ini permainan-permainan kalian. Pertama ini harusnya adalah urusan Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena wilayah yang terjadinya itu adalah di Jakarta Utara, alamat yang bersangkutan. Kalaupun ada perintah itu harusnya bukan dari Polisi Jawa Barat, tetap pada Polda Metro Jaya seharusnya. Ya. Nah, kok bisa? Bagaimana ceritanya? Polda Jawa Barat masuk ke Jakarta, nangkep orang yang di Jakarta. Nah, ini dia. Ya. Sesuatu keanehan ini, kalau buat saya ya keanehan. Apalagi tanpa ada panggilan apa segala macam, udah lebih jelas aneh, tambah ini lebih aneh lagi. Berarti ini menunjukkan ada satu apa namanya tipuan ya, penipuan yang Bareskrim lakukan ya. Dan dia dituduh katanya dengan sengaja berita bohong, menerbitkan keonaran. Keonaran yang mana nih?
Ya, Nah, jadi kalau kalian coba kalian ditanyakan itu. menutup gereja itu nggak keonaran, hah? Nah, itu ya. Nah itu. Jadi ketika Hilang lagi suaramu. Hilang sama penggugat suaramu. Aduh, ini internet saya yang terganggu apa suaranya yang hilang ya? udah balik. Udah. Iya. Bagus, Sofi bagus. Iya, tadi internetmu hilang. Silakan. Iya, pakai wifi soalnya. Ya, wifi-nya sebelah. Ya, enggak. Jadi gini, kalau gua bilang sih, sesuatu yang sebenarnya melanggar hukum. Jadi Pak Mahfud MD ini harus menjilat ludahnya lagi kalau dia nggak bisa bertindak. Dia pernah mengatakan ini, orang yang menafsirkan kitab orang lain tanpa hak itu adalah penistaan agama. Ya. Oh, menafsirkan Dan agama itulah yang orang lain harus- tanpa hak ya, itu penistaan ya. Itu penistaan. Itu seperti itulah. Dan seharusnya kayak begitu berarti berlaku untuk Yonatan Nandar, ya, Jadi agama mereka menista. termasuk mereka dapat, ya. Oh. Seharusnya seperti itu. Jadi Indonesia bukan negara hukum ya, ini Indonesia negara kadrun. Ya, Pak Kapolri. Indonesia oke? negara kadrun ya, bukan negara hukum lagi, negara kadrun. Iya sih memang kalau Iya, jadi Pak Kapolri saya sarankan untuk mualaf aja Pak, jangan Katolik lagi Pak ya. Kapolri ya, saya sarankan. Wah, ini jadi polisi Indonesianya sudah polisi mualaf ya ini ya. Iya, Pak Kapolrinya mualaf aja Pak ya. Betul. Ini jangan-jangan aku sih bukan cuman Pak Kapolri yang sudah mualaf, saya rasa sih PGI juga udah mualaf nih. Selamat sore Bu. Selamat sore ya, dengan siapa ini? Umat Katolik Vatikan Bersuara Keadil. Oh iya, panjang kali Pak namanya. Ya silakan Pak. Oke, saya mau ingin mengenai Pak Yusuf Manapulu. Saya waktu itu pertama kali lihat video beliau, saya sangat kagum dengan beliau. Beliau berani bersuara walaupun beliau Kristen dan beliau seorang pendeta. Jadi saya mengagumi itu. Lalu kedua, saya seorang beragama Katolik. Jadi saya sangat kasihan dengan beliau, dengan Pak Pendeta Yusuf Manapulu, karena ketika membicarakan kebenaran dan ketika Pak Yusuf Manapulu cuma membicara tentang Alkitab kita, maksudnya Alkitab Kristiani, dia tidak ada membahas tentang kitabnya Muslim, apalagi nabinya mereka. Jadi yang tadi yang mengenai surat dari kepolisian itu artinya gini, karena saya seorang hukum, jadi saya membicarakan bahwa itu ada permainan agama dan oleh yang kaum yang tidak suka dengan kami yang kaum Nasrani, termasuk saya akan menyinggung kepada semua mualaf-mualaf Muslim, yang terutama yang ustadz-ustadz Muslim, karena beliau itu juga ada beberapa yang menyinggung kami, termasuk Ustadz Kainama itu juga menyinggung bahwa romo-romo Katolik itu melakukan seksualitas kepada anak kecil yang di bawah umur, yang termasuk di sekolah-sekolah Katolik. Itu sudah menjadi penghinaan bagi kami. Lalu yang kedua, pernah suatu saat gereja Katolik jadi diserang bagi kami karena
dibawakan katanya romo-romonya LGBT. Padahal tidak pernah dalam hal itu, dalam soal itu. Karena kalau mungkin Ibu Sofiato melihat kenapa di Katolik kami yang menjadi imam adalah laki, karena ada dalam sama dengan Alkitab Kristen dan Katolik itu sama dengan hasilnya, bahwa yang boleh menjadi imam atau pastor itu adalah laki-laki. Jadi tolong kepada yang muslim, yang ustadz-ustadz muslim, dan kepada mualaf-mualaf muslim, tolong hentikan semua ini. Kalau Anda mau berani menantang untuk membicarakan kitab suci, membicarakan bapak-bapak gereja, termasuk kami yang gereja Katolik dan termasuk yang Kristiani, itu hati-hati. Saya orang hukum dan saya orang hukum Katolik, hati-hati. Saya bisa melaporkan juga ke polisi karena saya punya hak sebagai warga negara. Itu aja. Terima kasih Bu Sylvia. Terima kasih. Iya, tapi permasalahannya sekalipun sebenarnya sudah banyak yang melaporkannya, dari Galarua juga sudah melaporkan yang saya dengar, dan juga dari beberapa kemarin misalnya Yahya. Iya, kayak gini. Kenapa kita tidak ditindaklanjuti, Pak? Ditindaklanjuti karena yaitu karena banyak karena Kapolri sekarang adalah Pak Listio. Pak Listio itu orang Katolik dan harusnya Pak Listio lihat sendiri kami yang minoritas di ini sementara yang lain juga tidak di ini. Karena apa? Banyak polisi-polisi yang termasuk anak punya Pak Listio itu ada yang muslim dan mereka mengundang ustadz-ustadz yang maaf dalam kurung kadrun yang sudah pernah dihina itu dan pernah mereka membicarakan ini. Sekarang saya mau tanya kepada ulama-ulama di Muslim, ini biar mereka dengar juga, kepada MUI, kepada Kementerian Agama yang di bidang Islam, apakah pernah kami di gereja membahas kitab kalian tentang nabi kalian? Tidak ada. Tolong hentikan. Kalau tidak ini dihentikan, Indonesia akan punah selamanya. Terima kasih. Iya, betul. Jadi saya sendiri juga sudah pernah membuat satu video bahwa Kemenak RI itu menistakan, ya. Bahkan mereka berani loh menafsirkan Alkitab kita, Pak. Mereka mengatakan bahwa Yesus tidak disalib, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Kemudian mereka mengambil penafsiran bahwa Parakletos, ya, di dalam Alkitab kita, Roh Kudus atau penghibur, pembela, itu mereka dan Kemenak RI ya ini ya, menggantinya menjadi Periklitus. Dan karena video itu, maka sekarang Quran kemenak.go.id tidak bisa diakses, Pak. Ya, jadi jangan salah, Pak. Video-video kita, termasuk Al Hayat Indonesia, itu sangat diperhatikan ya oleh channel-channel Muslim, sangat diperhatikan oleh Nahdlatul Ulama, oleh para ulama-ulama Indonesia. Ya, saya nggak tahu siapa saja di belakang itu yang nama-nama besar yang tidak bisa disebutkan. Ya, karena banyak sekali yang menonton video-video itu. Dan Al Hayat Indonesia ya termasuk salah satu yang diperhitungkan, ditarget untuk di take down. Kenapa? Karena apa yang kita expose tentang Islam dan tentang siapa itu Muhammad, dampaknya begitu luar biasa. Ya, dan ini sudah saatnya Indonesia tahu siapa Nabi cabul si Muhammad itu. Ya, nah sekarang kalau kita kembali ke penangkapan Pak Yusuf Mandubulu, kita lihat dulu ya. Saya share screen dulu surat penangkapannya tadi. Ini Anda lihat. Dia didakwakan justru atas undang-undang ITE katanya. Karena sekarang ini mungkin dia nggak bisa lagi ya atas undang-undang penistaan agama. Saya nggak tahu apakah undang-undang penistaan sudah dihapuskan seperti berita-berita yang beredar pada waktu itu. Undang-undang penistaan agama itu masih ada, Bu. Sebenarnya kena dijadikan satu dengan undang-undang ITE. Kalau saya sebagai orang hukum, karena gini, ini ada permainan di kelompok kaumnya mereka dan sengaja biar kan tadi si Pak Yusuf Mandubulu alamatnya di Jakarta ya.
Ya, alamatnya Nah, Jakarta. alamatnya Jakarta. Sebenarnya kalau dia harusnya alamat di Jakarta, harusnya beliau ditangkap oleh Polda Metro Jaya, bukan Jawa Barat. Jadi itu, nah, kenapa saya seorang hukum, saya juga mengerti soal kayak gini, tentang surat-surat gini, karena saya ada temenan dengan waktu perkuliahan, saya juga S1 hukum dengan polisi, dan banyak mereka menceritakan banyak orang yang salah memberikan rumah alamatnya di sini dan tempatnya di beda gitu. Jadi ya nanti jadi gitu. Oke, ini Jadi kalau kita lihat, iya Pak, pelaporannya Polda Jawa Barat, tetapi kita lihat ini alamatnya ya adalah Jalan Lontar 1 Blok 1 nomor 30 ya. Ini Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Jadi ini pelapornya adalah Haji Badrul Munir ya, MUI Jawa Barat. itu Menurut Bapak ini itu sudah salah iya, ini ya, salah sudah alamat itu, menyalahi salah alamat itu berarti. Itu sudah bisa menyalahi itu. undang-undang ya. Iya betul, halaman menyalahi bisa aja di si polisi tersebut dicopot, itu bisa itu dalam hal itu. Iya, ini tuduhannya pasal 45A ayat 2 Jo pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE. Ya. Ini sebenarnya sudah menyalahi ini ya Pak ya, sudah menyalahi apa namanya? Aturan ya. Menyalahi aturan. Itu salah, itu sudah salah, karena kalau misalnya alamat kita dalam tempat tinggal dalam suatu wilayah atau daerah itu harusnya ditangkap di daerah atau di provinsi mana tempat kita tinggal, bukan di misalnya tempatnya di wilayah A, misalnya di Jawa Barat, tapi misalnya ditangkapnya di B, di Aceh, itu salah besar karena udah menyalahi undang-undang kepolisian dan itu sudah meresiko pangkat untuk dicopot untuk bagi ini, karena kita bisa melapor ke selain bukan ada bagian polisi militer, untuk kepolisian juga ada, nanti kita bisa lapor bahwa udah menyalahi undang-undang, dan apalagi sekarang ada udah ada lembaga perlindungan saksi dan korban, dan itu banyak bisa untuk harus di ini. Sebenarnya untuk kalau kita menuju yang sekarang ada KUHP baru, sebenarnya juga ada yang untuk bagi kami yang minoritas dan mayoritas itu sama aja, harus diperbaiki lagi undang-undang tersebut yang saat ini yang udah berlaku. Jadi ya kita harus ini sebentar lagi tahun yang akan datang tahun politik dan 2024, makanya kita harus yang Kristen, apalagi yang Katolik dan Kristen harus bisa untuk menyuarakan untuk soal ini, terutama untuk di legislatif yang akan datang, kita akan bisa menyuarakan soal-soal ini. Terima kasih untuk terutama rumah ibadah, dan masih banyak lagi dan beberapa lagi. Itu aja, terima kasih Bu Sofia. Oke, jadi penangkapannya sudah menyalahi aturan, kemudian tanpa surat panggilan pertama, surat panggilan kedua langsung ditangkap dengan 43 personel tim gabungan Polda Jabar. Nah, ini kita lihat nama-namanya. Anda bisa lihat nama-namanya di layar saya? Ya, tahu. Aryo Dwi Wibowo, ini pangkatnya komisaris polisi, Kasubdit 5 di Reskrimsus, ya. Riki Aris Setiawan, ini juga jabatannya komisaris polisi, Dede Sopandi, ya. Kemudian Enjang T. Suryadi, Jonar Pakpahan, sarjana hukum. Mereka sarjana hukum loh. Tapi kok menyalahi hukum ya. Asep Ahmad Imamuddin, ya, ini nama-nama 43 personil, saya akan ungkapkan satu persatu. Nursein Oktorino, Yuyun Yuhana, Henry Juanto Marpaung, Heri Kusnadi, Afrisal Septian Fauzi, ya, ini dari yang pangkatnya tinggi sampai yang pangkatnya rendah nih, ya.
Kemudian Dio Ardi Kurnia, Suhandri Aristo Sitanggang, Adila Nur Muslimah, Ginanjar Pratama, Arista Fasya Gazani, Ahmad Krisna Handiansyah, Alvin Irfansyah, Raka Novriansyah, Jostra Jonathan, Muhammad Ilham Pratama, Brilian Yuda Pratama, ya Muhammad Ilham Pratama, Brilian Yuda Pratama, ya. Ini lihat nih, Bribda pangkatnya. Ini dari yang mulai Bribtu, Brigpol, dari komisaris, Aibda, Bribka, Brigpol, gila nih kayak teroris ya. Gini, kemudian gini Bu Sofi, di sana itu kan banyak kan gini, di Jawa Barat itu kan kebanyakan Muslimnya itu kan kebanyakan kalau saya lihat tuh kebanyakan dari gabungan dari petahannya HTI dan FPI. Jadi mereka bisa menguasai tempat daerah itu dan bisa sekali lagi ini menjatuhkan terutama pemerintah, terutama presiden yang saat ini bisa jadi kepolisian ini sudah disusupi oleh HTI dan FPI ya Pak? Betul. Jadi begini, saya bisa menjelaskan kenapa beliau bisa ini, karena soalnya organisasi mereka HTI dan FPI itu sudah dibubarkan oleh pemerintah pusat oleh bagian pihak istana yaitu kepresidenan. Waktu itu mereka demo di zaman pada saat mungkin Bu Sofia tahu Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok itu terjadi pada saat waktu beliau menggunakan dalam pemilu Al-Qaeda itu yang di surat Al-Qaeda itu terjadi dan waktu itu demo besar-besaran di Jakarta. Surat Al-Maidah. Iya Al-Maidah, Lalu yang kedua, karena ini dalam pemilu politik tahun ini dan tahun depan akan sudah terjadi, suasana ini memanas di 2023 dan sebentar lagi 2024 sudah tahun politik dan makanya ini kenapa terjadi karena di Jawa Barat adalah kekuasaannya FPI dan HTI. Jadi Islam-Islam yang selama ini yang mereka yang menggonggong terus itu terjadi karena banyak terjadi untuk menghilangkan kaum mereka takut dengan kaum kami Nasrani. Itu yang terjadi yang saat itu. Nah, makanya kenapa banyak ya bukan cuma gereja Kristen di Jawa Barat, tapi gereja Katolik juga di Jawa Barat itu juga tidak ada dapat rumah pendirian ibadah karena izinnya juga disusupi oleh kaum Muslim yang yaitu dari HTI dan FPI itu sudah. Terima kasih. Jadi kenapa susah sekali mendirikan gereja-gereja terutama di daerah Jawa Barat? Karena memang mereka sendiri sudah daerah kekuasaannya mereka ya ini ya. Ya, HTI dan FPI di Jawa Barat ini. Iya, jadi makanya jadi jangan heran kalau soal kayak gini-gini saya tahu karena saya orang hukum dan saya juga pernah belajar undang-undang dan juga pernah dosen saya juga menjelaskan tentang itu dan jadi sebanyak saya harus mempelajari yang saya waktu itu pernah di kuliah itu keluar juga dalam soal-soal kayak gini. Terima kasih ini dan apalagi pernah saya pernah dalam skripsi saya membuat soal bagaimana rumah ibadah itu punya hak milih seperti itu dan saya punya waktu itu tentang skripsi itu di rumah ibadah itu di dekat dengan gereja Katolik itu dekat dengan Auri. Jadi dan saat itu ada surat perjanjiannya dan saat itu tanahnya ya masih tanah empang masih kolam jadi dan akhirnya mereka dapat izin juga dari Auri waktu itu Aurinya Katolik kalau nggak salah jadi sini jadi masih bisa dapat ini dan kenapa yang ini juga ini karena ya kalau Kristen mungkin ada izin dari mungkin beda-beda gembala ya mungkin agak susah jadi ya
Itu yang repotnya di situ. Terima kasih yang harus Oke, saya bersuara itu. kembali bacakan ya. Ini ada 43 nama-nama ya. Tadi sampai ke mana tadi? Brilian Yuda Pratama, ya Revi Adityansah, Muji Syukur, Arya Amrih Wicaksono, Ricky Ahmad Kuswandi, Jonathan Manurung, Hendral Veno. Sebentar Pak, Bu sebentar. Sofia, saya langsung ini ya, saya langsung turun, saya langsung keluar. Ya, karena boleh, biar yang silakan. lain Ya, juga ikut Mas. ya. Thank you ya Pak ya, sudah bergabung. Kemudian Syahroni, ini Anda lihat ini. Ada Kasubdit 1 Ditreskrimum. Wah, ini kayaknya semua terlibat ini sama penggugat. Satu jajaran kepolisian nih. Syahroni, Kompol, Komisaris Polisi. Abdul Aziz, Ibtu. Beni Firmansyah, Ibtu. Muhammad Topa, Aibtu. Rio Andi. Wah, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah nih. Muhammad Topa, Aibtu. Rio Andi, Aibda. Tatang Herna, Aibda. Dadan Supriyatna, Bribka. Gila nih, seru nih ya. Budi Hartono, Bribka. Dani Purwanto, Bribka. Wah, Rasidi, Brigpol. Wah, ini Pak Yusuf Manurung harus bangga ya. Dari mulai komisaris besar polisi sampai yang paling rendah nih. Isa Eliza, Bribtu. Gama Gumilar, Bribtu. Jemi Satria Nugraha, Bribda. Teguh Dwi Saputra, Bribda. Ya, dan Adi Riyandi Pratama, Bribda. Nah, ini adalah ke-43 nama-nama ya yang langsung datang menggerebek Pak Yusuf Manubulu, teman-teman. Langsung tuh datang tanpa surat panggilan dan sebagainya. Jadi kita melihat bahwa memang betul kalau dikatakan kepolisian sudah disusupi kadrun kira-kira 3%, itu bukanlah omong kosong. Ya, Anda di Indonesia harus waspada dan hati-hati terhadap paham khilafah ini, teman-teman. Ya, karena mereka ini sekarang sudah mentargetkan untuk luar biasa untuk memualafkan terutama kantong-kantong Kristen dengan berbagai cara. Mereka mau menjadikan Indonesia ini negara Islam khilafah. Nah, Anda kalau negara Islam khilafah, artinya Anda akan dipaksa pakai jilbab, pakai kerudung, ya, barang siapa mengganti agamanya akan dibunuh, ya. Maka syariat Islam itu akan diterapkan. Ya, ini kalau dijadikan negara khilafah.